anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat pada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan tentu saja kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di dalam majelis tahsin bersama Ustadz Faisal Nur dan juga bekerja sama dengan Akademi Skill Indonesia dan juga Rumah Tahfidz Ar-Rahman Malang. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah perjuangan di dunia Islam hingga yaumil akhir. Dan tentu saja pemirsa, agenda majelis tahsin kita ini juga diselenggarakan oleh Rumah Dai Indonesia, yang mana Rumah Dai Indonesia ini memanage berbagai macam dai, ustadz, untuk menyampaikan materi-materi kajian Islam sesuai dengan bidangnya. Baik, untuk mengawali majelis kita pada kesempatan siang hari ini, kita buka dulu dengan membaca ummul kitab. Semoga apa yang kita bahas nanti bersama ustadz kita akan diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan di dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Amin, amin. Pemirsa majelis tahsin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita di dalam majelis tahsin yang insyaallah akan diasuh oleh Ustadz Faisal Nur. Beliau adalah pengasuh pembina Rumah Tahfidz Ar-Rahman dari Malang. Langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat? Nggih, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, khair. Baik, ini karena kita baru pertemuan pertama, baiknya untuk forum Rumah Tahfidz Ar-Rahman Malang ya, dan juga tentu saja berkaitan dengan tahsin ya, khususnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita akan ulas berkaitan dengan tahfidz ini. Namun sekarang kita akan ulas berkaitan dengan tahsin ya, terlebih dahulu ya. Tahsin ini tata bacaan, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang insya Allah akan diulas oleh Ustadz Faisal Nur. Sebelumnya barangkali bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, dikonfirmasi, barangkali Anda sudah pernah belajar tahsin di masa lalu, Anda dapat menyampaikannya melalui kolom chat yang ada pada room kami, atau Anda yang bergabung melalui YouTube, Anda juga dapat menyampaikannya melalui kolom chat yang ada pada video YouTube ya. Tentu saja YouTube juga menyediakan kolom live chat. Baik, kami persilakan pada Ustadz Faisal Nur untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan tahsin Al-Quran. Baik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma
arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmatak wa asyir alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita bisa bertemu pada kesempatan siang ini, maka tak henti-hentinya kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan, nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan khususnya nikmat untuk bisa mempelajari Al-Quranul Karim. Baik, karena kita hari ini sudah terlambat dari 30 menit dari waktu yang ditetapkan, dan waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu saya ingin mengenalkan sedikit sebelumnya bahwa Rumah Tahfidz Ar-Rahman ini ada di Malang, membina TPQ untuk anak-anak dan juga para mahasiswa dan juga lansia. Yang diajarkan di sini adalah tahsin, kemudian tahfidz, kemudian terjemah dengan artinya. Dan nanti kita akan belajar juga, tapi pada kesempatan saat ini kita akan belajar khususnya adalah tahsin. Baik, untuk PowerPoint-nya mohon disampaikan, Ustaz Insya. Ya, berikutnya. Ya, ini kabar gembira bagi para pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya berkat amalan ini jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini adalah kabar gembira bagi kita yang menempuh jalan. Menempuh jalan itu artinya bersusah payah, karena harus membeli paket, meluangkan waktu, mengatur sedemikian rupa sehingga kita bisa bersama-sama untuk menimba ilmu. Jadi menempuh jalan adalah tidak sekedar jalan, tetapi dengan kesulitan-kesulitan untuk menuntut ilmu. Dan ini janji Allah kepada siapa yang menuntut ilmu agama khususnya, maka Allah mudahkan kita untuk menuju jalan ke surga. Berikutnya, slide berikutnya. Sebelumnya lagi. Ya. Dan ini adalah kabar gembira berikutnya bagi kita. Sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jelas sekali bahwa kita belajar Al-Qur'an seperti ini ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan ini bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran adalah orang yang sebaik-baiknya, adalah orang yang terbaik. Ciri-ciri orang terbaik itu adalah jumlahnya sedikit, tidak banyak. Orang terbaik jumlahnya sedikit, seperti mana Nabi jumlahnya yang dikenal hanya 25. Orang-orang terbaik jumlahnya sedikit. Dan yang belajar ngaji dibandingkan yang tidak mau belajar ngaji itu lebih sedikit. Maka ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik itu adalah jumlahnya sedikit. Kemudian yang terbaik juga adalah
mengajarkannya. Maka nanti diharapkan setelah belajar di sini, kemudian sudah bisa, maka ajarkan kepada orang lain, khususnya anggota keluarga. Balighu anni walau ayat. Ajarkan walaupun hanya satu ayat saja. Berikutnya. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk 3 tujuan. Jadi beribadah dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan. Jadi nanti setelah kita belajar membaca dengan benar, diharapkan tidak hanya fokus untuk membaca atau mencari pahala, tapi kita juga berusaha untuk mentadabburi angan-angan sak maknane dari ayat yang kita baca. Kita lihat terjemahannya, kita lihat buku-buku tafsir, kita dengarkan para ustadz bagaimana menjelaskan tentang ayat-ayat yang kita baca. Dan yang puncak dari belajar Al-Quran adalah yaitu kita mengamalkannya. Ini adalah puncak diturunkannya Al-Quran. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, hudan lil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, berikutnya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya itu berarti mempelajari dengan mengajarkan makna-maknanya. Jadi betapa pentingnya kita untuk tidak sekedar belajar, tapi kita juga berusaha memahami makna-maknanya, kemudian juga mengajarkan makna-makna tersebut yang tujuan akhirnya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Disebut dengan Al-Quran Al-Karim, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, artinya adalah bacaan yang mulia. Artinya kalau Al-Quran adalah bacaan yang mulia, maka orang yang membacanya dengan setia, memahaminya dan mengamalkannya, maka dipastikan, saya ulang lagi, dipastikan dia akan menjadi orang yang mulia. Yang sebagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Maka Al-Quran yang turun melalui Rasulullah, kemudian kita senang membacanya, kita menjadi sahabatnya yang senang membaca, menghafal, memahami dan mengamalkannya, maka dipastikan kita akan menjadi orang yang mulia. Baik, berikutnya. Nah, kami akan memperkenalkan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita belajar di sini adalah menggunakan metode MAMA. MAMA adalah kepanjangan dari membaca atau menghafal Al-Quran menurut Al-Quran. Ada banyak metode yang ada di sekitar kita, dan insya Allah metode MAMA ini tidak bertentangan dengan metode-metode membaca maupun menghafal yang lainnya, bahkan saling menguatkan antara satu metode dengan metode yang lain. Apakah metode MAMA itu? Dijelaskan secara singkat, di sini ada 16. Yang pertama, kita harus betul-betul memiliki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian kita belajar, kemudian ada orang yang mengolok-olok kita, sudah tua, baru belajar dan lain-lain, karena ikhlas dia nggak ada masalah. Sudah belajar tapi kok kemudian mencoba tidak bisa-bisa, karena ikhlas dia tidak ada masalah. Kemudian dia belajar dan menjadi cepat bisa, maka dia tidak menjadi sombong. Itu adalah orang yang ikhlas. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana dalam surat Yunus ayat 57-58, fal yafrahu, harusnya orang yang belajar Al-Quran itu bergembira, senang, bahagia. Kenapa? Karena menjadi orang terbaik, karena akan menjadi orang yang mulia. Karena itu kita pantas untuk bergembira. Dan metode MAMA itu menganut 2M. 2M adalah mudah dan menyenangkan. Metode ini akan kita buat semudah mungkin dan semenyenangkan mungkin, sehingga tidak ada sesuatu yang berat untuk kita belajar. Kemudian yang ketiga, petunjuk Al-Quran
agar kita bisa belajar dengan baik adalah dengan zikir. Maksudnya adalah sebelum kita belajar Al-Quran, itu tidak langsung belajar Al-Quran, tetapi banyak-banyaklah berzikir agar kita dimudahkan belajar. Zikirnya apa? Zikirnya banyak, silahkan dipilih. Misalnya yang pertama adalah zikir Astaghfirullahaladzim wa atubu. Ya, membaca istighfar dan bertobat. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Dan kita di usia sekarang ini kok kemudian belum bisa membaca Al-Quran, bisa juga karena mungkin kita ada dosa, ada kesalahan. Karena itu zikir yang disarankan untuk sebelum belajar Al-Quran adalah kita membaca istighfar dan tobat, yaitu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sebagaimana kita selesai sholat. Kita sholat, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, kita baca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan ini juga anjuran dari Allah dalam surat Hud ayat 3. Nanti bisa dicatat ya, bisa dilihat ayat surat Hud ayat 3, surat ke-11, kemudian ayat 52, ayat 61 dan ayat 90 itu menyebutkan tentang the power of istighfar, kekuatan dari istighfar. Betapa orang yang banyak membaca istighfar dengan tulus ikhlas dan merasakan banyaknya dosa yang dia miliki, maka Allah akan mudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan kuatkan hatinya, kuatkan juga fisiknya. Allah akan memberikan rezeki, Allah akan sayangi dia, Allah akan dekatkan dia, dan Allah akan kabulkan doa-doanya. Itu adalah janji Allah bagi orang yang senang berzikir kepada Allah, yaitu zikir istighfar. Karena ini sambil mendengarkan begini, para pemirsa bisa sambil melantunkan, membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau boleh juga membaca zikir Sayyidul Istighfar. Berikutnya, zikir yang lain adalah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca doa hauqalah, zikir hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan buru-buru untuk belajar, tapi sambungkan dulu kepada Allah, karena Allah adalah pemilik dunia ini. Allah adalah pemilik Al-Quran ini. Yang mengajarkan pertama kali Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Maha Pengasih, 'allama Al-Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quran pertama kali. Maka mintalah pertolongan dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Zikir yang lain yang boleh kita lantunkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Boleh juga dengan zikir yang lain, yaitu Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita baca salawat karena dari Rasulullah lah, maka kita ini bisa belajar, bisa mendapatkan Al-Quran yang mulia ini. Dan silahkan nanti ditambah zikir-zikir yang lain, misalnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah doa. Ya, tidak langsung belajar Al-Quran, tapi kita berdoa. Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Doanya misalnya apa? Sebagaimana tadi yang saya baca, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu terlihat benar, dan berilah kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba'. Dan tunjukkanlah yang salah itu tidak salah, dan berilah kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berilah petunjuk agar menyenangi Al-Quran, dan kalau kemudian malas, maka kita minta dihindarkan. Doa yang lain apa? Silahkan banyak lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan buru-buru untuk belajar, tapi tambahkanlah dengan zikir, tambahkanlah dengan doa. Dan silahkan nanti ditambah dengan doa-doa yang lain. Berikutnya, munculkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena tak kenal, maka tak sayang. Tak cinta, maka bagaimana kita bisa
dekat-dekat dengan orang yang kita cintai. Nah, ini bagaimana kalau kita tidak mencintai Al-Quran, kita akan sulit, kita akan malas untuk mempelajari Al-Quran. Munculkan cinta. Dan kata para ulama adalah barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka bukti cintanya itu adalah dengan mencintai Al-Quran. Berikutnya, mulailah dari yang mudah. Ya, kita akan baca dari yang mudah, yang sering kita baca. Maka program ini kita adalah belajar tahsin Al-Fatihah dan juz 3. Al-Fatihah itu ada di juz 1. Tapi karena dia termasuk umul kitab, sering kita baca dalam sholat, mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Fatihah yang ada di juz 1, kita gabungkan dengan juz 30, mudah-mudahan kualitas sholat kita menjadi lebih baik, lebih khusyuk, lebih meresap, dan kalau perlu bisa menangis dalam sholat karena bacaannya benar dan karena memahami ayat-ayat. Berikutnya adalah belajarnya sedikit-sedikit, ya. Karena rumusnya adalah belajar banyak-banyak pasti akan banyak yang lupa, tapi kalau sedikit-sedikit harapannya tidak banyak yang lupa atau mudah diingat. Berikutnya juga adalah pelan-pelan, tidak buru-buru, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharriku lisanaka litajala. Janganlah Anda gerakkan lidahmu Muhammad agar segera menguasainya. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah karena kepingin bersegera dalam menguasai Al-Quran, apalagi kita. Karena itu konsep kita adalah sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Slow but sure, pelan tapi pasti. Kemudian berikutnya adalah murojaah. Jangan lupa diulang-ulang pelajaran yang sudah didapat, jangan lupa diulang-ulang karena kalau tidak diulang akan hilang. Ya, rumus berikutnya, kalau tidak diulang akan hilang, akan lupa. 10, ini ada cinta lagi, ini ada double ya. Berikutnya adalah sabar. Jadi sabar, sebagaimana pepatah bahasa Arab, mahfudot, man sobaro lahir. Karena siapa yang bersabar untuk belajar, maka dia akan menjadi orang yang bersabar. Jangan buru-buru, tapi bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senang dengan orang yang sabar. Berarti Allah tidak senang dengan orang yang tidak sabar, tidak buru-buru. Dengan orang yang buru-buru, Allah tidak senang. Dan sabar ini juga adalah perintah dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sabar. Kemudian berikutnya adalah munculkan rasa syukur kepada Allah. Ya, munculkan rasa syukur dengan tidak banyak mengeluh, dengan husnudzon. Nah, maka dengan kita mensyukuri atas apa yang kita terima, termasuk mempelajari ini, maka Allah akan tambahkan nikmat atau ilmu yang lain, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur pada Allah, maka kalian akan diberi tambahan nikmat-nikmat yang. Berikutnya, cara belajar yang mudah juga adalah dengan mengajarkan. Jadi nanti misalnya kita sudah bisa belajar 1-2 ayat, jangan lupa kita ajarkan juga kepada orang-orang terdekat kita, ya, keluarga kita maupun tetangga kita, ya, pas ngobrol-ngobrol nyantai kita bisa ajarkan. Berikutnya adalah harus sungguh-sungguh, karena tidak akan ada keberhasilan tanpa kesungguhan. Manjadda wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kemudian yang membuat kita juga nanti untuk mudah belajar Al-Quran adalah selalu taat dan jauhi dosa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 82, janji Allah, perintah Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takutlah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Takwa itu artinya taat. Takwa artinya takut. Takwa artinya utamakan.
maka utamakan Allah, taatlah pada Allah, jauhi larangan Allah. Yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian. Jadi semakin kita berusaha untuk taat, takwa, takut kepada Allah, ternyata Allah menjanjikan Allah akan ajari kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan arahkan kita agar kita bisa belajar Al-Quran dengan cara yang mudah, menyenangkan. Berikutnya yang terakhir adalah tawakal. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya kemauan, punya cita-cita, punya tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahkan hasilnya kepada Allah. Saya tidak bisa menentukan hasilnya. Begitu juga panitia, begitu juga Anda sendiri, para jamaah sendiri, tidak bisa. Tetapi yang bisa menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang tawakal. Ini adalah poin-poin penting yang ada dalam metode MAMA, yaitu membaca atau menghafal Al-Quran menurut Al-Quran. Jadi tidak langsung belajar ke poin apa itu yang mau kita pelajari, tapi kita kuatkan dulu akidahnya, kita kuatkan dulu fondasinya. Rumah itu harus ada fondasinya. Kalau fondasinya nggak kuat, sebagus apapun rumah, maka dia akan mudah runtuh, mudah retak, mudah hancur. Nah, begitu juga kita, fondasi akidah untuk belajar Al-Quran ini harus kuat. Ya, fondasinya harus kuat, semangatnya harus kuat, niatnya harus kuat. Dan kalau kemudian kuat, maka apapun yang terjadi, kendala yang dimiliki, misalnya sakit, misalnya koneksi tidak bagus, misalnya ada gangguan dari anak, keluarga, dan lain-lain, maka itu tidak menjadi masalah yang besar, karena yang membutuhkan ada sesuatu yang lebih besar. Karena itu ini perlu kami sampaikan agar menjadi fondasi yang kuat sebelum kita belajar tahsin. Baik, itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, sahabat Quran, mudah-mudahan bisa dipelajari, kalau perlu difoto, ya, di screenshot, ya, atau dicatat, nanti bisa diulang-ulang di channel YouTube, ya, kemudian sambil dipraktekkan. Demikian, dan kita masuk ke slide berikutnya. Ya, kita akan langsung sekarang masuk ke surat Al-Fatihah Ummul Kitab. Surat ini terdiri menjadi 7 ayat dan dimulai dengan basmalah dan seterusnya. Tapi sebelum kita belajar membaca basmalah, kita akan belajar membaca ta'awudz terlebih dahulu. Walaupun tidak termasuk. Hey, this is Dave from the Adobe Character Animator team, and recently I created a explainer-style video about why I thought video game subscriptions. Ta'awudz terlebih dahulu, dan ini merupakan adab. Kenapa kita perlu membaca ta'awudz? Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang mulia, dan setan berusaha sekuat tenaga untuk menghalang-halangi, ya, menghalangi manusia untuk kebaikan. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, yaitu kita membaca ta'awudz. Nah, setelah ini kami akan ajarkan membaca ta'awudz, basmalah, dan surat-surat yang lain dengan cara yang mudah dan menyenangkan, dengan cara yang ringan, tidak banyak teori, nama-namanya apa dan lain-lain, tapi nanti kita akan berikan contohnya, yaitu talaki, bagaimana kami mendikte, dan musyafahah. Musyafahah itu artinya dengan melihat bibir dari guru, supaya bisa mengikuti dengan benar. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz dulu. Saya beri contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jadi yang pertama adalah a, kemudian yang kedua adalah au. Ya, au. Kebanyakan kesalahan membaca adalah au, bukan
a'au. Nah, padahal antara huruf alif, a dengan ain itu sesuatu yang berbeda. Kalau a seperti hamzah, dia letaknya di tenggorokan di paling bawah, sementara ain itu ada di tengah, maka harus dibedakan. Maka cara membacanya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekarang bisa dihidupkan speakernya untuk kita mencoba bersama-sama. Ya, mari 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik ya. Nah, untuk belajar ta'awudz ini kita biasanya agak sulit di huruf ain. Maka kita untuk membedakan itu caranya dengan mencoba melatih huruf alif ya, yang mirip dengan hamzah dengan ain. Kita coba dulu dengan huruf alif ya. A, I, U, Ba. Jadi harus jelas ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'ni ma'i an ani a. Kalau mau latihan huruf alif, huruf hamzah dengan alif itu cara membacanya sama ya. A, I, U, Ba. Nah, gitu. Kemudian ain itu agak ditekan. Jadi a, ai, au, ba. A, ai, au, ba. A'udzu, zu juga begitu. Ujung lidah ada di bawah gigi. A'udzu, zu, za, zi, zu. Ya. A'udzu. Berikutnya, billahi, billahi, billahi. Berikutnya lagi adalah minasyaitoni. Minasyaitoni. Shin itu harus dibaca dengan tebal ya. Nggak boleh minasyaitoni, nggak boleh, tapi minasyaitoni. Gitu. Kemudian ar-rajim. Ar-rajim. Nah, cara membaca ro itu adalah tidak boleh terlalu digetarkan. Misalnya ar-rajim, nah, itu tidak boleh ya. Tetapi cukup getarannya diminimalkan. Ar-rajim. Bagaimana agar bisa diminimalkan? Yaitu caranya pada saat gerakan pertama langsung lidahnya itu ditarik ke belakang. Sehingga seperti orang Inggris ya, orang Inggris atau Amerika, orang bule kalau mengatakan R, bukan R tapi R, gitu ya. Jadi ar-rajim, ar-rajim, bukan ar-rajim. Nah, itu berarti getarannya atau takrirnya terlalu berlebihan. Itu nggak boleh. Ya. Kesalahan khafi. Nah, jadi ar-rajim. Mim sukunnya pada saat yang terakhir, mim sukun itu tidak boleh langsung dilepas. Misalnya ar-rajim, nah, ini dilepas, nggak boleh. Tapi tahan dulu sebentar, karena mim itu mengandung sifat gunnah. Maka caranya adalah ditahan sebentar. Ar-rajim. Nah, seolah-olah membedakan antara huruf mim Indonesia, huruf M dengan huruf mim Arab adalah kalau huruf M Indonesia itu cukup. Ini huruf apa? Ini huruf M. Dari itu aja. Huruf M, berhenti. Tapi kalau huruf M-nya yang Arab itu kita membacanya adalah ini huruf
M, M. Jadi ada ditahan sedikit. Sehingga bukan ar-rajim berhenti, ya. Ar-rajim berhenti, bukan salah, tetapi ar-rajim. Nah, jadi ada ditahan sebentar, ada gunnahnya. Saya ulang lagi dari depan. A'udzu billahi, ya, sambil diikuti. A'udzu billahi, tanpa menghidupkan speaker, ya, cukup diikuti saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahan, ya. Ar-rajim. Tahan. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Lanjut ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ayat pertama. Bismillahi, sin sukun itu mengandung sifat hamas atau ada desisnya, sehingga kita membacanya bukan bismillahi, bukan disentak begitu, tapi ditahan, ya, dibiarkan ada udara yang mengalir, namanya sifat hamas. Nah, begitu. Bismillahi, ya, bukan bismillahi, tapi bismillahi yang pertama. Kesalahannya adalah biasanya disentak. Bismillahi, kan? Tapi bis. Kemudian kesalahan berikutnya adalah ada suara tambahan yang lain. Misalnya membacanya bismillahi, bismi. Nah, ini juga kesalahan berikutnya. Dan itu beberapa kali kita dengarkan bagi orang yang baru belajar, itu muncul namanya tawalud atau qalqalah tambahan. Nah, kesalahan seperti itu termasuk kesalahan khafi. Jadi dalam ilmu tajwid, kesalahan itu ada dua. Jadi yang pertama lahnul jali, kesalahan besar, kesalahan berat, kesalahan yang jelas. Artinya maksudnya adalah kesalahan pengucapan huruf, kesalahan makhraj, kemudian yang bisa merubah makna. Itu adalah kesalahan besar yang harus dihindari. Tapi ada juga kesalahan kecil, kesalahan ringan, yaitu lahnul khafi. Khafi itu kesalahan ringan atau kesalahan yang tersembunyi, yang tidak merubah arti. Contohnya tadi itu bismillahi atau bismillahi. Nah, itu adalah kesalahan ringan, tidak merubah arti, tetapi menjadikan bacaan kita tidak sempurna. Yang betul adalah bismillahi, bismillahi, sin sukunnya ditahan. Kemudian berikutnya ar-rahmani, ar-rahmani. Nah, hak sukun itu juga dibiarkan anginnya berdesis. Nggak boleh membaca ar-rah, tidak langsung berhenti, tidak boleh, tapi biarkan anginnya, udaranya mengalir. Ar-rahmani, ar-rahmani. Nah, begitu. Sama seperti sin, bis, ar-rah. Nah, begitu. Kemudian terakhir adalah ar-rahim, ar-rahim. Nah, kita ketemu lagi dengan mim sukun. Mim sukun tidak boleh langsung dihentikan. Tidak boleh kita baca ar-rahim, nah, langsung berhenti. Seperti kalau sepeda motor atau mobil itu remnya itu rem mendadak. Nah, itu nggak boleh, ya. Tetapi remnya harus pelan-pelan, gitu ya. Nah, gitu. Nggak boleh langsung set, tetapi harus bertahap. Begitu juga ini, nggak boleh kita baca ar-rahim. Nanti tidak boleh, tapi karena mem itu mengandung gunnah, maka tahan dulu sebentar.
Ar-Rahim. Sehingga membaca secara keseluruhan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Berikutnya, ayat kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama lagi, sambil diikuti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu adalah cara membaca yang benar. Nah, kesalahan membaca biasanya adalah di lam sukun. Jadi ada muncul tawalud atau huruf pantulan yang tidak diperlukan, yaitu alhamdu. Nah, ada le, ale. Nah, itu salah. Ya, walaupun kesalahan kecil, kesalahan yang tidak berubah makna, tetapi menjadikan bacaan kita tidak sempurna. Itu kesalahan pertama, ada al. Harusnya ditahan. Al. Tahan. Kemudian ham ini kesalahannya juga begitu, ada huruf tamalud. Kadang munculnya adalah alhamdulillahi. Tidak boleh hama, tidak boleh. Tetapi kita bacanya adalah lam sukun, mim sukun, ditahan sebentar. Dia punya sifat tawasud. Tawasud itu artinya tidak boleh terlalu dilepas dan juga tidak boleh terlalu ditahan, di tengah-tengah. Jadi alhamdulillahi, gitu ya. Jadi bukan alhamdu, itu nggak boleh. Ditahan terlalu lama juga tidak diperbolehkan. Misalnya kita bacanya gini, alhamdu, nah, itu terlalu lama. Alhamdu, nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kesalahan ringan. Yang pertama tadi adalah alhamdu. Yang betul adalah alhamdulillahi. Tahan ya, lam sukun, mim sukun, tahan. Alhamdulillahi. Nah, begitu. Berikutnya Rabbil Alamin. Jangan dibaca langsung dilepas. Rabbil, nggak boleh, tapi Rabbil, tahan. Rabbil Alamin. Min, tahan sebentar. Kesalahan yang sering adalah Rabbil Alamin. Nah, itu karena lam sukun itu dilepas lidahnya dari langit-langit. Tapi yang betul adalah ditahan sebentar. Rabbil Alamin. Oke, kita coba lagi dari depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ulang sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, lam sukun ditahan sebentar. Ham, mim sukun, tahan sebentar. Rabbil, lam sukun lagi, tahan sebentar. Lamin,
Nun sukun terakhir, wakof juga ditahan sebentar. Jadi nggak boleh kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu kurang betul. Karena huruf-huruf yang sukun di sini itu hampir semuanya punya sifat tawasud. Tawasud itu artinya nggak boleh langsung disentak, ganti, tapi juga nggak boleh terlalu lama. Terlalu lama contohnya apa? Nah, karena mungkin masih baru belajar, nah sambil mikir dia menahan bacaannya. Tapi kalau terlalu lama itu juga jadi kurang betul ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang seperti ini terlalu lama. Yang betul adalah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kemudian beberapa kesalahan yang muncul adalah ha itu bersih ya, ha. Tetapi ada juga yang membacanya ha. Sehingga yang muncul adalah alhamdulillah. Alhamdulillahi. Ini bukan huruf ha, tapi huruf ha. Bagaimana melatih huruf ha? Yaitu dengan ha. Hai, ho, ha, hai, ho, ha, hai, ho, ha, hai, ho. Nah, begitu. Jadi bukan alhamdu, tapi alhamdu. Karena kalau alhamdu itu artinya sudah jauh ya, bukan pujian, tapi adalah olok-olokan, kematian kepada bagi Allah. Harusnya kita memuji Allah, tetapi malah kita memarahi Allah. Naudzubillah. Jadi kita harus belajar ya, bersungguh-sungguh dengan sabar untuk bisa membaca Al-Fatihah, karena ini adalah merupakan rukun salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Berikutnya, yang ayat kedua adalah hampir sama dengan ulangan baca basmalah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hak sukunnya harus ada udara yang mengalir. Ar-Rah. Nggak boleh Ar-Rah. Berhenti. Nggak boleh. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Mem sukun terakhir juga gitu. Tidak boleh langsung Rahim. Nah, tapi tahan. Rahim. Ar-Rahim. Nah, gitu. Coba kita ulang sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Berikutnya ayat yang keempat ya sekarang. Maaf. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki. Ya. Ada yang membaca Maliki yaumiddin. Itu juga diperbolehkan. Ya, khusus untuk Maliki, ini kita boleh membaca Maliki yaumiddin. Itu yang pertama. Atau Maliki yaumiddin. Itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena dari segi arti, Maliki maupun Maliki itu artinya tidak jauh berbeda. Yang satu yang menguasai, arti yang berikutnya adalah penguasa, atau yang merajai, arti berikutnya, arti lainnya adalah raja. Jadi yang merajai dengan raja adalah sama. Jadi boleh dibaca Maliki atau Maliki, gitu ya. Tapi kalau kita jadi imam di suatu tempat dan di suatu tempat tadi itu terbiasa membaca Maliki, maka sebaiknya kita membaca dengan Maliki. Jangan dibaca Maliki agar tidak mengganggu konsentrasi kekhusyuan dari jamaah. Kemudian yau, bukan yau, bukan o tapi u, yau, ya bibirnya domah itu yau. Gitu.
Maliki wawu ya, wawu harus bentuknya seperti ini. Maliki seperti Roma. Yaumiddin. Setiap ada tasdid seperti ad-din itu harus ditekan. Ya. Maliki yaumiddin. Baik. Kita sudah pukul 13.20 saat ini. Sesuai dengan janji kita hanya sampai 1 jam saja belajar, tapi karena alasan teknis, ada yang sholat dan lain-lain, kita mundur. Maka sebelum saya akhiri, saya akan bacakan ulang, ya. Saya akan bacakan ulang ayat-ayat berikutnya, dan para pemirsa bisa sambil mengikuti, dan untuk keterangan selanjutnya bisa dilihat untuk pertemuan berikutnya. Saya bacakan. Maliki yaumiddin. Berikutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga nah itu ada suara yang mengalir. Enggak boleh tapi ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil biasanya mak, nggak boleh mak, tapi ada suara yang mengalir. Maghdubi dot itu pinggir lidah nempel ke geraham atas. Ghairil maghdubi alaihim, bukan alai bukan, tapi alaihim. Terakhir, walau jadi dot itu pinggir lidah nempel ke gigi geraham atas. Nggak boleh walau do langsung, nggak boleh, tapi ditahan dulu karena dia punya sifat istitolah. Istitolah itu artinya memanjang. Jadi nggak boleh walau dolin, tapi walau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadikan para pemirsa sahabat Quran menjadi orang-orang yang semangat untuk mempelajari Al-Quran, dan janji Allah adalah manusia terbaik adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena manusia terbaik, maka tempatnya adalah tempat yang terbaik, yaitu di surga Firdaus, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah datanya dari saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam syawab. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz Faisal Nur yang telah mengulas ya beberapa motivasi hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengkaji, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga tahsin. Dan tentu saja beliau tadi juga telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana tata cara membaca yang benar pada surat Al-Fatihah ya, dari awal ayat hingga akhir ayat. Walaupun memang di akhir ayat karena memang waktu kita terbatas, akhirnya diulas secara singkat saja. Baik,
Jika ada pertanyaan, cukup satu pertanyaan saja mungkin, karena waktu kita sudah berada di penghujung. Insya Allah untuk kajian kita akan diselenggarakan rutin, ya, majelis tahsin kita ini akan diselenggarakan secara rutin pada hari Senin, setiap hari Senin pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, berarti jika Anda berada pada waktu Indonesia Tengah maupun Timur, Indonesia Tengah maka ditambah 1 jam dan Timur ditambah 2 jam. Baik, barangkali ada melalui YouTube kosong, Telegram juga kosong, melalui chat Zoom juga kosong. Baik, jika belum ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjut forum kita di pekan selanjutnya. Ataupun mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa mulai disampaikan melalui grup Telegram yang telah kami sediakan. Baik, insya Allah cukup. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, kepada Ustadz Faisal Nur yang telah bersama kami di dalam majelis tahsin, dan juga pada pemirsa yang telah berkenan untuk hadir di dalam majelis tahsin ini. Jangan lupa bagi Anda yang baru saja bergabung di dalam majelis ini, Anda juga dapat bergabung ke dalam grup Telegram. Jangan lupa untuk mengajak juga anggota keluarga Anda, orang tua, barangkali anak atau kerabat, saudara, tetangga, bahkan rekan kerja dan lain sebagainya, orang-orang yang Anda cintai, untuk bergabung bersama kami di dalam majelis tahsin ini. Insya Allah diselenggarakan setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Alimuddin Rashid pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri terlebih dahulu majelis kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.